Umi? Ini udah share screen Umi? Udah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baru 14 orang yang masuk ke Zoom ini. Kita tunggu dulu kawan-kawannya yang lain ya nak ya. Sembari kita menunggu, Ustazah mau nanya, anak-anak Ustazah kelas 9 udah pada punya buku ininya belum? Buku paket atau PDF-nya tentang yang bab 2, yang semester 2. Udah ada berapa orang? Belum? Yang udah tadi siapa? Siapa namanya nak? Nggak nampak ini. Oh, Jian Safan udah. Yang lain belum ya? Alhamdulillah. Cheryl ya? Khas sekali suaranya ya kan. Tanda wak jadinya. Cheryl. Ketawa deh. Nah, sebenarnya kita kan waktu bab 1 kan belum sampai listrik dinamis, kita belum ya kan? Yang di bab 1, yang di semester 1 kita belum sampai ke listrik dinamis, masih listrik statis. Nah, untuk memang kita di semester 2 ini langsung masuk ke bab 6 tentang kemagnetan. Tetapi Ustazah berharap anak-anak Ustazah yang di itunya baca juga yang listrik dinamisnya, nanti jika ada kesempatan Ustazah akan membahas sedikit demi sedikit ya. Tapi kan kita apain dulu ke kemagnetan ini. Insyaallah kita kejar kemagnetan. Kalau ada waktunya yang kita bahas tentang listrik dinamis. Terus kalau bisa kalian baca-baca juga di rumah tentang listrik dinamis. Kalau ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa WA Ustazah secara pribadi tanya mengenai pembelajaran. Ya. Baru 20 orang ya, udahlah kita mulai aja lah ya. Nah, hari ini di pertemuan pertama di semester 2 mata pelajaran IPA kita akan membahas tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Ya, kemagnetan dan pemanfaatannya. Kalau kalian punya bukunya bagus, tapi kalau nggak punya, nanti Ustazah insya Allah akan sharekan di grup kalian PDF-nya ini di share di grup kelas. Nanti kalian bisa baca-baca di situ. Terus kalaupun ada yang menanyakan, boleh tanya secara langsung ke Ustazah ya. Nah, materi kita hari ini itu tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Kenal magnet kan? Kenal magnet nak? Kenal. Apa itu magnet, Hilwa? Apa itu magnet? Hilwa Rashida, mana Hilwa? Baru masuk ya. Oh, alah baru masuk ya udah. Nur Salsabila, apa itu magnet? Senyum dia. Hah? Benda?
Benda apa? Jadi pulpen itu magnet juga? Yang punya sisi positif dan negatif. Jadi kalau ada positif, kalau misalnya ada pulpen, ujungnya ditulis positif, satu lagi negatif, berarti itu magnet. Hah? Apa itu magnet? Nabila Syafa, ayo nak, apa itu magnet nak? Suatu benda yang punya sifat bisa menarik benda lain gitu. Oh gitu. Nah, untuk lebih paham nanti kita akan jelaskan. Tapi sebelum itu, coba kita baca di sini ya. Pernahkah kamu melihat? Nampak kan di apa kalian yang Ustazah bagikan ini? Nampak? Ya. Pernahkah kamu melihat hewan-hewan yang sedang bergerak untuk mencari mangsa atau bermigrasi? Seolah-olah hewan tersebut telah mengetahui arah gerakannya, bukan? Apakah kamu mengetahui cara hewan mencari mangsa atau bermigrasi? Salah satu cara hewan mencari mangsa atau bermigrasi adalah dengan menggunakan prinsip kemagnetan. Jika selama ini kamu hanya mengetahui fungsi magnet itu ada untuk produk-produk rumah tangga, ternyata magnet juga ada di dalam tubuh makhluk hidup sebagai alat navigasi. Penggunaan magnet dan sifat kemagnetan di dalam tubuh hewan atau manusia ini disebut dengan biomagnetisme. Jadi, yang kita tahu magnet itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau dalam yang kita lihat, misalnya contohnya kayak penutup kulkas, ya kan? Pintu kulkas. Pintu kulkas itu kalau misalnya kita dekatkan aja nggak terlalu rapat dia akan tertarik, iya nggak? Ya kan, tertarik dia kan, ada magnetnya di situ kan. Atau misalnya di pintu kulkas kita sering letakkan aksesoris-aksesoris kayak yang ditempelin di kulkas, tahu nggak? Yang kayak ada buah-buahan gitu, dia motifnya kita tempel di pintu kulkas, ya gunanya untuk hiasan, atau juga untuk misalnya kita ada memo bisa kita tempel di situ gitu kan. Nah, ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Tetapi ternyata magnet itu juga ada di dalam tubuh beberapa makhluk hidup. Dalam tubuh makhluk hidup juga ada magnet, yang dia magnet tersebut digunakan sebagai alat navigasi. Apa itu navigasi? Apa itu navigasi, nak? Gak ada yang tahu? Ayo jawab, bantu saja jawab. Apa itu navigasi, nak? Ya, navigasi adalah penunjuk arah. Penunjuk arah. Misalnya kayak di Google Map gitu kan? Google Map itu biasanya ada navigasinya kan? Apa? Bising kali ini anak bayi ini. Bentar ya. Navigasi itu adalah penunjuk arah atau penunjuk jalan gitu. Jadi magnet di dalam tubuh makhluk hidup itu biasanya digunakan sebagai alat navigasi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita lihat ntar ya. Udah. Ini. Nah, kita baca ya. Setiap wilayah di belahan bumi mengalami yang namanya perubahan musim setiap tahunnya. Masih ingatkah kamu apa yang menyebabkan perubahan musim dan dampaknya bagi kehidupan di bumi? Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk, termasuk diantaranya adalah hewan. Terdapat berbagai hewan yang hidup di darat, air, dan udara yang melakukan perpindahan tempat pada musim tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Perpindahan tempat tersebut kita kenal dengan nama migrasi. Jadi pernah kan kita ngelihat misalnya burung gitu kan, pada musim-musim tertentu dia akan bermigrasi ke tempat yang lain secara berkelompok gitu. Atau ikan ikan apa itu yang sering bermigrasi? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Nanti ya kita bahas ya kalau nggak tahu. Ustazah kayak ngomong sendiri, maunya kalian juga aktif lah. Kalau misalnya Ustazah apa dijawab gitu ya nak. Jadi kayak nggak ngomong sendiri Ustazah. Nah, migrasi dilakukan hewan melalui jalur yang hampir sama setiap tahunnya. Beberapa hewan yang sering melakukan migrasi adalah burung, ikan salmon, dan paus. Pernahkah kamu memikirkan cara hewan melakukan migrasi? Mengapa pada saat migrasi hewan tidak salah arah atau tersesat? Karena dia jalur yang dilalui hewan tersebut biasanya setiap tahunnya sama jalurnya. Nah, kenapa bisa hewan tersebut tahu kenal dia jalannya lewat sini, nggak tersesat dia ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Padahal hewan tersebut itu dia nggak punya alat GPS, nggak punya GPS kan? GPS itu kepanjangan dari Global Positioning System. Nah, jadi kalau kita tersesat biasanya kita pakai GPS kan? Nah, bukalah Google Map itu, habis itu ada mbak-mbak yang ngomong ya kan? Belok kanan, belok kiri, kan gitu ya kan? Nah, sedangkan hewan dia nggak punya alat yang namanya GPS tersebut, nggak punya namanya Google Maps ya kan? Nah, kenapa mereka bisa nggak tersesat? Nah, ternyata mereka nggak tersesat karena mereka punya yang namanya alat navigasi di dalam tubuh mereka. Itulah maha besar Allah ya kan. Hewan pun punya alat khusus yang dia fungsinya sama seperti fungsi dari GPS dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Itulah maha besar Allah. Jadi kita patut bersyukur ya. Hewan tersebut itu pun hewan-hewan itu pun dia masya Allah gitu ya kan dikaruniai kelebihan-kelebihan seperti itu. Nah, karena kita ingin tahu hewan-hewan tersebut itu bagaimana sih cara mereka bermigrasi, bagaimana sih cara mereka melakukan perjalanan supaya nggak tersesat. Nah, ini ada beberapa hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk bermigrasi. Jadi kita akan bahas tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kehidupan makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh namanya medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Disebut dengan medan magnet bumi. Kalau mau dicatat boleh, kalaupun nanti dicatat nggak apa-apa. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Tahukah kamu mengapa di utara bumi ada kutub selatan magnet bumi dan di selatan bumi ada kutub utara magnet bumi? Tahu nggak? Jadi ternyata kita tahu ada kutub selatan dan kutub utara kan di bumi ini kan? Tahu nggak kalian? Tahu kan? Kita tahu ada daerah yang namanya kutub selatan, ada namanya daerah kutub utara. Biasanya daerah tersebut dia namanya kutub dingin gitu ya kan? Nah, ternyata di kutub selatan bumi itu ada magnet bumi yang di kutub selatan magnet bumi. Coba baca ya, mengapa di utara bumi, di kutub utara itu ada kutub magnet bumi bagian selatan, dan kenapa di kutub selatan ada kutub utara magnet bumi? Paham gak ini pertanyaannya? Enggak paham. Tahukah kamu mengapa di utara bumi, di bagian utara bumi ada kutub selatan magnet bumi, dan di bagian selatan bumi ada kutub utara magnet bumi? Jadi kan gini, kamu tahu kan kita udah pernah belajar, mungkin SD ya, kamu pernah belajar yang namanya magnet itu ada dua kutub. Magnet ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, bukan kutub positif ataupun negatif. Kutub positif dan negatif itu biasanya ada di mana? Positif dan negatif di magnet. Di baterai atau
Listrik, ya kan? Kutub positif dan negatif, ya kan? Tapi kalau magnet dia positif negatif disebutkan. Apa namanya? Utara dan selatan. Pernah lihat magnet batang? Melihat langsung secara mungkin nggak pernah, tapi kalau lihat di buku pernah magnet batang. Nah, pada magnet batang itu biasanya ada tulisan N sama S, enggak? N atau S, ya kan? Kalau N itu north, bahasa Inggris north apa artinya north? Kalau S itu south, apa artinya? North itu utara, south itu selatan, ya kan? Nah, biasa kan di magnet batang itu N dan S, bukan positif dan negatif kan? Bukan. Nah, ternyata di bagian utara bumi itu ada kutub selatan magnet bumi. Seperti yang kita tahu, kutub utara itu selalu dia menuju ke yang namanya kutub selatan, iya enggak? Betul enggak? Sifat magnet kayak mana? Kalau dia sejenis dia akan tolak menolak. Kalau dia berlawanan jenis dia akan tarik menarik. Nah, makanya kita tahu kutub utara dan selatan itu dari mana? Dari magnet bumi. Dari magnet bumi. Magnet bumi di bagian utara itu adalah kutub selatannya magnet bumi. Paham nggak maksudnya? Bumi itu punya medan magnet. Ya kan? Tadi kan ada medan magnet bumi tadi kan udah saja jelaskan kan? Medan magnet bumi itu adalah daerah di sekitar apa tadi? Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Ya kan? Jadi di medan magnet bumi itu dia mempengaruhi batang medan magnet yang ada di permukaan bumi. Kita sebut dia kutub utara, kenapa? Karena bagian kutub selatan magnet bumi mengarah ke kutub utara. Paham nggak maksud saya di sini? Kutub selatan magnet bumi itu mengarah ke utara, makanya kita sebut dia dengan utara. Kenapa? Karena magnet itu dia akan saling tarik menarik kalau dia berlawanan jenis. Kita tahu itu utara ketika magnet bumi mengarah ke sana, magnet selatan bumi mengarah ke sana. Nah, sedangkan kita tahu di sini ada kutub selatan. Kenapa? Karena magnet utara magnet bumi bagian selatan, kutub utara bagian magnet bumi akan mengarah ke selatan. Paham nggak maksudnya? Kalau nggak paham nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut ya. Kayaknya hanya beberapa yang ngangguk-ngangguk, yang selebihnya matanya kosong. Apa ini maksudnya? Bingung gitu ya kan? Nantilah lebih lanjut dijelaskan. Sekarang kita akan membahas tentang hewan-hewannya dulu ya. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan tersebut terdapat magnet. Ya, hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan tersebut terdapat magnet. Fenomena ini disebut dengan biomagnetik. Jadi fenomena yang hewan punya kemampuan mendeteksi medan magnet di bumi karena di dalam tubuh hewan itu ada magnet. Nah, ini disebut dengan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa dan menghindari musuh. Tahukah kamu hewan apa saja yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi? Inilah dia hewan-hewannya tersebut. Yang pertama adalah burung. Kita lihat di sini di gambar ini ada burung yang sedang melakukan migrasi. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang ataupun burung layang-layang misalnya, mereka melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut dia menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Jadi kita sepakat kan di sini kalau bumi itu ada medan magnetnya, sepakat nggak? Sepakat. Nah, karena si hewan tersebut di dalam tubuhnya itu ada partikel magnetik, otomatis partikel magnetik ini akan bereaksi dengan magnet bumi. Iya apa enggak? Iya apa enggak?
Nah, inilah yang membantu si hewan dia untuk menciptakan peta atau dia tahu kemana arah utara, kemana arah selatan. Dia tidak memerlukan yang namanya kompas. Kompas itu kan dia kan magnet, iya kan? Kompas itu magnet kan? Nah, kita kalau misalnya tersesat di hutan, biasanya kita pakai kompas untuk tahu kemana arah utara dan selatan. Betul apa enggak? Nah, kutub utara dan selatan ini di kompas itu kenapa dia bisa bergerak-gerak? Karena ada magnet bumi yang mempengaruhinya, sehingga si kompas ini akan menunjukkan kemana arah utara dan kemana arah selatan, ya kan? Nah, si hewan juga dia juga punya partikel magnet yang ada dalam tubuhnya yang dia akhirnya berfungsi seperti kompas, yang dia bisa menentukan kemana arah utara, kemana arah selatan, ya kan? Dengan memanfaatkan medan magnet bumi, karena medan magnet dalam partikel magnet dalam tubuhnya akan bereaksi dengan medan magnet yang ada di bumi. Ya, paham sampai di sini, Nak? Nggak semangat kalian? Kalau apa karena hujan mendung jadinya tambah ngantuk belajarnya kayak gini? Cobalah Ustazah kasih soal atau materi tentang hitung-hitungan, melek kalian terus ya kan? Atau kita kasih hitungan aja. Abisnya kalian nggak ada ininya, nggak ada semangatnya. Cuman Ustazah aja yang apa? Ya nggak? Iya. Kayak gitu jawabnya. Cobalah. Iya Ustazah. Enggak lah Ustazah. Kalau enggak gitu. Ini enggak. Semuanya mukanya mau nggak ngantuk nampak di sini. Naziha Nurul Fadilah, Masya Allah. Gitulah nak. Kan senang Ustazah nengoknya. Ikut zoomnya ya kan. Tengok ini siapa nih, Nasrah mukanya cuma sebelah, si Rani nampak. Si ngantuk muka kalian ini. Si Sheryl lagi udah mandi Sheryl. Si Najwi mana, nggak nampak mukanya Najwi. Masya Allah nampak dia. Coba dulu nampakkan muka kalian tuh semua biar Ustazah lihat dulu satu-satu. Naila Putri Barkar agak kurusan kayaknya ya, mukanya tuh agak kecil. Zuli mana Zuli? Nampak mukanya. Alifah lagi di mana itu Alifah? Jalan-jalan. Hilwa. Cuma 33 orang ini kita, entah kemana lagi semua anak-anak kelas 9 ini ya. Hayati nampak mukanya. Cuma 33 Umi. Separuh pun tidak ya kan, kelas 9A dan 9B ini kan, kelas 9 padahal ya kan. Masya Allah. Ini yang di sini yang rajin-rajin ini ya kan. Setiap saja apa ada orangnya di sini, Masya Allah. Tengok Alifa, walaupun di perjalanan tetap semangat ya Alifa mengikuti pembelajaran Zoom, maunya seperti itulah kawan-kawan kita semua ya nak. Nah, Ustazah ulangi lagi, Ustazah berharap anak-anak Ustazah itu semuanya antusias dalam mengikuti pembelajaran. Janganlah, iya, enggak. Ustazah yang di sini menggebu-gebu, kalian semua kayaknya ngantuk gitu ya kan. Samanya kita ngantuk enak, cuman idahlah kita ikuti dulu pembelajaran ya. Ya, Ica, Naisa Zahwa, tengok dia senyum, Masya Allah, semangat gitulah. Najla Atika senyum semangat gitu. Danti pun senyum enak gitu. Coba dulu semangat kalian ya. Hujan di rumah kalian? Hujan? Pantas lah ya kan, ngantuk ya kan. Dan udah sarapan kalian? Oh, itulah sebabnya. Pasti siap sholat subuh tidur lagi. Entah pun ikut Zoom belum mandi nih kayaknya nih. Makanya pada ngantuk. Udah ya, kita ulang sekali lagi ya. Jadi burung
ada beberapa burung dia melakukan migrasi untuk mempertahankan hidupnya, ya kan? Dia akan melakukan migrasi setiap musimnya dengan bantuan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya yang akhirnya bisa menciptakan peta dan memanfaatkan medan magnet bumi sehingga ketika dia bermigrasi dia tidak tersesat, ya kan? Nah, dulu zaman dahulu pernah tahu kan ada yang namanya merpati pos atau orang kirim-kirim surat pakai burung merpati. Ya kan, zaman dulu kan gitu kan, orang kirim surat pakai burung merpati. Coba kamu pikirkan, kenapa lah burung itu bisa nggak salah kirim surat, coba deh. Suruh kirim dia suratnya, tahu dia pengirimnya siapa, cobalah, Masya Allah ya kan. Pernah nggak terpikir kamu itu? Nggak pernah terpikir ya, karena kami nggak mengalaminya ustazah gitu ya kan. Nah dulu burung merpati pos ini digunakan untuk mengirimkan pesan-pesan gitu kan, digunakan, dia dimanfaatkan sebagai kurir surat biasanya pada zaman dahulu. Nah merpati pos ini dia juga memanfaatkan medan magnet bumi, ya kan, supaya dia nggak tersesat. Bagaimanakah cara merpati untuk mengetahui jalan pulang? Ternyata merpati memanfaatkan medan magnet sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian Komel ya kan pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Kenapa bisa seperti itu? Coba. Ada yang tahu? Jadi gini, tadinya ada burung merpati. Burung merpati ini dia mengirimkan surat gitulah ya kan. Nah, terus dia tahu jalan pulangnya. Nah si Komel ini dia melakukan penelitian, ditaruhnya lah di kepala burung merpati tersebut ditaruhnya magnet, dipasang magnet di kepala burung merpati tersebut. Tetapi tiba-tiba burung merpati itu dia kehilangan arah dan dia tidak tahu jalan pulang. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu yang bisa jawab? Coba. Sekali dia yang mah, sekali dia kan. Ada yang bisa jawab? Kayak boleh. Ada lagi? Ada lagi? Faradiba, ayo kenapa Faradiba? Nggak tahu. Rani, nggak tahu Rani? Kan tadi kan kita udah bilang burung merpati itu dalam tubuhnya ada apa? Ada magnet, ya kan? Nah, magnet dalam tubuh bukan magnet, partikel magnet ya, yang ada dalam tubuh burung merpati tersebut. Inilah yang dimanfaatkan burung merpati dengan bantuan medan magnet bumi, dia bisa menunjukkan arah. Nah, ketika ada magnet lain yang diletakkan di kepala dari burung merpati tersebut, berarti ada gangguan dari partikel magnet yang ada dalam tubuhnya, betul nggak? Dia akan mengikuti akan terganggu, terjadi tolak menolak ataupun tarik menarik di situ di partikel magnet dalam tubuhnya dengan magnet yang ada di kepalanya, betul nggak? Akhirnya dia tidak bisa mengetahui arah medan magnet bumi yang benar. Kenapa? Karena sudah terganggu tadi partikel magnetnya itu sudah terganggu dengan magnet yang ada di kepalanya. Nah, itulah yang menyebabkan dia nggak tahu lagi arah jalan pulang gitu. Paham nggak sampai di sini? Paham nggak? Kalau nggak paham bilang, biar harus dijelaskan lagi. Fatimah paham Fatimah? Masya Allah. Nah, siapa itu? Jihan Safana. Kurang paham Jihan? Nah, Ustaz ulangin ya. Gini Jihan, misalnya ada magnet. Ada magnet, satu batang magnet lah misalnya. Magnet ini dia akan menarik benda-benda lain di sekitarnya, betul nggak? Ya kan? Nah, ketika magnet
magnet akan bereaksi dengan magnet lain yang ada di sekitarnya, betul kan? Di sini sampai sini sepakat nggak? Magnet akan bereaksi dengan magnet yang lain yang ada di sekitarnya. Kalau magnet tersebut dia kutub positif, dia akan tarik menarik dengan kutub negatif gitu kan, bukan kutub utara akan tarik menarik dengan kutub selatan, seperti itu. Nah, selama ini burung merpati di dalam tubuhnya itu kan ada partikel magnet. Dia tahu aja jalan pulang. Kenapa? Partikel magnet dalam tubuhnya ini akan bereaksi dengan medan magnet bumi. Medan magnet bumi kan nggak akan berpindah-pindah, maksudnya ya kayak gitu aja. Nah, dia tahu jalan pulangnya kemana, dia tahu arah perginya kemana, karena partikel magnet dalam tubuhnya hanya bereaksi dengan medan magnet bumi, ya kan? Nah, ketika kita letakkan magnet di atas kepala burung tersebut, partikel magnetnya ini maka akan bereaksi dengan magnet yang ada di kepalanya, bukan dengan medan magnet bumi. Ngerti nggak sampai di sini? Ngerti, Jihan? Nah, dia akan bereaksi dengan magnet yang ada di kepalanya, sehingga dia bingung karena udah bereaksi dengan magnet yang di kepalanya, dia nggak tahu lagi arah pulang kemana. Kalau bumi kan medan magnet bumi kan dia udah jelas arahnya ke sini utara, ini selatan, sehingga si burung itu partikel dalam tubuhnya akan bereaksi dengan yang di magnet bumi aja. Ketika ada magnet lain yang mengganggu, dia akan bingung, maka dia nggak tahu lagi kemana arah dia pulang. Nah, paham nggak sampai di sini? Nah, begitulah kira-kira, ya. Nah, kalau ada lagi yang kurang paham, ini kayaknya pun waktunya sudah habis. Udah habis waktunya. Kalau ada yang nggak paham lagi, kira-kira nanti boleh japri Ustazah aja langsung ya. Tanya Ustazah langsung. Nah, untuk hari ini kita nggak ada nggak ada latihan atau apapun. Tapi kalian baca-baca bukunya, insya Allah bukunya akan Ustazah sharekan di grup kalian, ya. Demikian aja untuk hari ini. Ustazah mengucapkan jazakumullah khairan kepada anak-anak Ustazah yang udah rajin, 33 orang ini Ustazah tandai inilah anak-anak yang rajin mengikuti pembelajaran Ustazah. Ustazah harapkan minggu depan pun orang-orangnya ini juga tetap hadir ya, jangan sampai yang lain hadir kalian enggak ya. Jadi tetap mengikuti pelajaran seperti biasanya ya nak. Demikianlah materi kita hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.